Halo solih-solihah, lingkungan itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kira-kira kalau Ustazah dan anak-anak di rumah termasuk jenis komponen apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Ustrini. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dihindarkan dari rasa malas untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi baru, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari 3 subbab, yaitu pengertian lingkungan, komponen dan peran ekosistem, serta interaksi dalam ekosistem. Namun, fokus pembahasan kita pada hari ini yaitu pengertian lingkungan serta komponen dan peran ekosistem. Anak-anak, kita memasuki pada pembahasan yang pertama ya, yaitu pengertian lingkungan. Dalam biologi, lingkungan berarti segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh pada aktivitas makhluk hidup. Nah, lingkungan makhluk hidup ini tidak statis ya, atau tidak tetap, melainkan selalu dinamis atau berubah-ubah. Nah, untuk lingkungan ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, seperti persepsi kita di awal video tadi, bahwa Ustazah dan anak-anak di rumah termasuk jenis komponen apa ya? Sip, pintar sekali. Kita termasuk jenis komponen biotik. Lalu, apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, untuk komponen biotik terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Oke, anak-anak, lanjut ya. Untuk komponen abiotik terdiri atas semua benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Contohnya adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, kemudian suhu dan kelembapan. Anak-anak, untuk pembahasan subbab yang kedua adalah komponen dan peran ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, ekosistem ini dipelajari dalam cabang biologi yang selanjutnya disebut dengan ekologi. Lalu, istilah ekologi ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang merupakan ahli biologi dan evolusi berkebangsaan Jerman. Bernama siapa? Benar sekali, yaitu Ernest Haeckel. Anak-anak, kita memasuki pada materi komponen-komponen ekosistem. Nah, ekosistem ini layaknya seperti lingkungan yang memiliki 2 komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Lalu, untuk ekosistem ini berdasarkan perannya dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, serta dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem itu berperan sebagai penghasil makanan. Makhluk hidup yang termasuk produsen adalah makhluk hidup yang sel-sel penyusun tubuhnya itu memiliki klorofil, mulai dari fitoplankton hingga tumbuhan tingkat tinggi. Dengan bantuan sinar matahari, produsen tersebut dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat serta oksigen melalui
melalui proses fotosintesis. Anak-anak, yang kedua ini adalah konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem itu berperan sebagai pemakan karena dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Lalu contoh dari konsumen adalah kita, manusia dan hewan. Lalu konsumen ini dibedakan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk konsumen tingkat 1 ini yaitu hewan-hewan yang memperoleh energi mereka dari produsen secara langsung. Nah, contohnya adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti rusa, zebra, kelinci, dan lain-lain. Selanjutnya untuk konsumen tingkat 2. Nah, hewan-hewan ini memperoleh energi mereka dari konsumen tingkat 1. Contohnya adalah karnivora dan omnivora. Nah, kalau untuk karnivora atau hewan pemakan daging itu adalah harimau serta rubah. Nah, kalau omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan itu contohnya adalah ayam serta tikus. Lalu selanjutnya adalah konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini memperoleh energi mereka dari hasil makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, contohnya adalah musang dan elang. Nah, untuk selanjutnya adalah dekomposer atau pengurai. Untuk dekomposer ini adalah komponen biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem yang berfungsi sebagai zat pengurai. Untuk contoh dari dekomposer sendiri yaitu bakteri pengurai serta jamur saprofit. Nah, dengan adanya dekomposer ini, maka hewan, tumbuhan, serta zat sisa lainnya akan diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi demi kelestarian lingkungan. Nah, untuk materi berikutnya ini adalah tentang satuan-satuan dalam ekosistem. Ada 5 ya, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, serta biosfer. Nah, untuk secara lebih rinci lagi, silahkan anak-anak simak pada tayangan berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, untuk satuan-satuan dalam ekosistem, yang pertama dulu ya, yaitu individu. Individu adalah suatu makhluk hidup tunggal atau organisme. Contohnya adalah sebatang pohon kelapa, seekor burung merak, dan seekor badak. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan individu yang sejenis menempati daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Contohnya adalah populasi gajah, populasi zebra, populasi bambu di tepi sungai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu tempat atau daerah dalam waktu tertentu. Contohnya adalah ekosistem sawah yang dihuni oleh populasi padi, populasi semanggi, populasi tikus, populasi ular sawah, populasi katak, dan populasi kunang-kunang. Lanjut ya, untuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan lain-lain. Lanjut, yang terakhir adalah biosfer. Nah, biosfer ini adalah kumpulan seluruh ekosistem yang terdapat pada permukaan bumi. Selanjutnya untuk macam-macam ekosistem ada 2 ya, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Secara lebih lanjut, anak-anak silahkan simak pada tayangan berikut ini.
pertama adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah akuarium, kemudian ada kolam, lalu ada waduk atau bendungan, serta sawah. Dan untuk ekosistem alami, ekosistem ini terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya yaitu hutan, padang rumput, danau, dan sungai. Baik anak-anakku semuanya, sudah paham ya pembelajaran kita pada hari ini? Nah, Ustazah harap kalian sudah paham tentang penjelasan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikut ini Ustazah akan sampaikan beberapa patah kata. Mohon disimak ya. Belajar itu ibarat ilmu tiada henti. Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Kita ini sedang di fase sulit yang entah kapan berhenti. Ustazah harap kalian tetap jaga semangat, optimis, dan jangan pesimis. Untuk itu, anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhir kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.